Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Melanie dalam rubrik Legal Journal. Salah satu dari kalian itu pernah bertanya, kalau ada tergugat lebih dari satu orang, contohnya kita menggugat 3 orang atau 4 orang, dan kemudian salah satu tergugat itu kita tidak ketahui tempat tinggalnya, atau bahkan kita tidak tahu keberadaannya itu di mana. Apakah itu masih bisa digugat ataukah tidak? Nah, sebenarnya kewenangan wilayah pengadilan negeri atau tempat di mana kita ingin mendaftarkan gugatan itu kita sebut dengan namanya kompetensi relatif. Itu diatur di dalam pasal 118 HIR. Nah, di dalam pasal 118 HIR ini mengatur beberapa cara menentukan daerah hukum mana gugatan tersebut akan kita daftarkan atau daerah manakah gugatan tersebut bisa kita ajukan gitu ya. Yang pertama itu di alamat tergugat bertempat tinggal. Jadi kalau kita hanya menggugat satu orang, jelas gugatan yang kita daftarkan itu harus di tempat tinggal tergugat itu. Atau yang kedua, jika tergugat ini tidak diketahui keberadaannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka gugatan itu didaftarkan berdasarkan alamat tergugat. Jadi alamat tergugat ini dari mana? Ya, alamat tergugat ini berdasarkan domisili. Dia lagi tinggal secara realnya itu di mana? Atau kalau kita memang punya KTP-nya, kita bisa menggugat dia di alamat KTP-nya dia. Gitu. Jadi kita akan melihat domisili terakhir keberadaan dari si tergugat ini itu berada di mana. Nah, yang berikutnya, kita kan biasanya gugat itu ada beberapa orang gitu ya. Nah, di dalam beberapa orang ini biasanya ada yang kita sebut dengan dia ini tergugat utama ataukah memang dia ini hanya sebagai pelengkap. Contoh ya, kita menggugat akta jual beli. Akta jual beli ini kan berarti ada penjual dan ada pembeli. Tetapi jangan lupa, karena ini berbentuk akta, maka kita juga menggugat notarisnya. Nah, notaris ini kita menganggap bukan sebagai tergugat utama. Tergugat utama di sini adalah penjual dan pembelinya. Jadi apabila pembeli ini menggugat si penjual, maka dia harus menggugat di tempat tinggal si penjual. Tetapi kalau penjual ini yang menggugat pembeli, maka dia harus menggugat di tempat tinggal pembeli. Atau mungkin mereka menjanjikan gitu ya, menjanjikan domisili tertentu. Jadi penjual dan pembeli ini memutuskan untuk tidak menggugat di penjual, di tempat tinggalnya penjual, dan tidak menggugat di tempat tinggalnya pembeli, tapi di tempat tinggal tertentu, di wilayah hukum tertentu. Nah, itu juga bisa diatur di dalam perjanjian. Nah, berikutnya itu penggugat ini atau salah satu dari penggugat bertempat tinggal dalam hal ini, contohnya gini, ternyata ada lebih dari 2 orang yang juga menggugat gitu ya, dan kemudian ada juga domisili hukumnya. Nah, biasanya ini terjadi dengan perceraian gitu ya. Jadi kalau memang tergugat ini sama sekali tidak diketahui, maka kita juga bisa menggugat tergugat di tempat tinggal dari si penggugat apabila memang benar-benar tidak diketahui. Nah, tadi pertanyaannya kan jelas ya. Jadi kalau memang ternyata lebih dari satu tergugat, apakah penggugat ini kemudian menggugatnya itu di mana gitu ya kalau salah satu tergugat ini tidak diketahui. Nah, hal yang pertama yang harus kita tahu adalah bahwa ketika penggugat ini menggugat beberapa orang, maka dia bisa memilih salah satu tempat tinggal dari tergugat. Contohnya kita menggugat 3 orang. Maka dari 3 orang ini memiliki alamat yang berbeda. Contohnya ada yang satunya di Jakarta, ada yang di Denpasar, ada juga yang di Manado gitu ya. Nah, dia bisa memilih salah satu tempat dari keberadaan 3 orang ini. Atau berikutnya gini, kalau memang ternyata penggugat dan tergugat ini, para tergugat ini mempermasalahkan satu objek sengketa yang berada di Surabaya. Jadi mereka di Jakarta, di Manado gitu ya, di Denpasar gitu. Nah, tapi kemudian objek sengketanya di Surabaya. Nah, penggugat ini juga bisa menggugat di Surabaya. Tetapi kan itu sudah jelas ya, ada objek sengketanya, kita tinggal menggugat atau kita tinggal menggugat para tergugat ini di luar kota. Tapi permasalahannya kan adalah ketika kita benar-benar tidak mengetahui tempat tinggal dari si tergugat. Nah, kalau kita memang tidak mengetahui tempat tinggal si tergugat, contohnya gini, dari 3 orang ini ada 2 orang yang kita nggak tahu tempat tinggalnya, maka kita bisa mengajukan atau kita bisa mendaftarkan
gugatan itu di tempat tinggal salah satu tergugat yang kita ketahui keberadaannya. Contoh yang kita ketahui alamatnya di Jakarta, kita daftarkan gugatan itu di Jakarta. Nah, bagaimana dengan dua orang ini? Dua orang ini akan jadi kan biasanya kalau 3 orang tergugat berarti tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3. Tergugat 1 ini kita ketahui keberadaannya di Jakarta, kita daftarkan di Jakarta. Nah, tergugat kedua dan tergugat ketiga kita daftarkan di dalam satu gugatan yang sama, tetapi kemudian alamatnya kita tulis di situ tidak diketahui keberadaannya, gitu ya, atau tidak tahu tempat tinggalnya. Nah, nanti apa solusinya? Solusinya pada saat sidang pertama, hakim akan memerintah penggugat untuk kemudian mengumumkan gugatan tersebut di koran. Jadi akan dilakukan pemanggilan berdasarkan pengumuman koran. Nah, nanti pengumuman koran ini sebanyak 2 kali, dan apabila memang mereka tidak memenuhi panggilan tersebut karena sudah diumumkan secara nasional, maka kemudian sidang dilanjutkan tanpa kehadiran dari tergugat 2 dan juga tergugat yang ketiga. Oke, demikian yang bisa saya jelaskan. Semoga ini bisa membantu buat kalian yang memang juga lagi bingung atau juga lagi mencari jawaban bagaimana kalau memang ternyata menggugat lebih dari 1 orang dan kemudian tidak diketahui keberadaannya. Semoga jawaban ini bisa membantu kalian di dalam menemukan solusi terkait dengan pendaftaran gugatan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar atau bisa email di lasatlasadvokat.com. Saya akan mencoba untuk menjawabnya buat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam keadilan.